Puisi Pemahat Pendidikan, karya Emilia Yasinta Sajun. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Berkati langkah mereka, mengeja, bahkan menghitung pun kata. Rangku, ku tuntun, ku tanamkan benih-benih tahun pada pikiran. Muncullah cahaya kehidupan pada pola pikir mereka. Senyum bahagia, sebab aku berhasil menghidupkan api yang tak pernah. Namun, aku hanyalah tukang kebun yang menanam benih-benih. Yakinku penuh harap, mereka akan tumbuh. Tapi mengapa lambat laun benih-benih itu pun nampak kerdil? Mungkinkah ku lupa menambahkan pupuk dengan berbahan dasar kebebasan? Ataukah terlalu banyak kusirami pikiran-pikiran kunoku hingga mereka pun tak dapat berkembang dengan sempurna? Bukankah pendidikan haruslah memerdekakan jiwa serta raga? Aku lupa melihat ke dalam diriku, hingga pikirku telah sesempurnalah aku sebagai pendidik. Nyatanya, kodrat setiap insan itu telah dibentuk oleh alam dan zamannya. Banyak harap dalam diri ini. Aku ingin menjadi pemahat pendidikan yang dapat membentuk anak-anak bangsa dengan memberi contoh dan teladan, disertai dengan dorongan yang kuat dan niat yang ikhlas untuk mengabdi negeri. Oke, baiklah. Dari video pembelajaran yang saya kontekskan dengan kehidupan siswa-siswi saya di kelas 11-4 di SMA Negeri 1 Komodo, di sini saya menemukan sebuah tantangan dan juga coba menerapkan sebuah solusi yang saya sudah terapkan di anak-anak saya. Tantangan yang pertama itu adalah dalam satu ruangan terdiri dari 36 siswa. Nah, yang paling susah di sini itu bagaimana caranya seorang guru bisa menghandle semua siswa-siswi itu di dalam satu kelas. Bagaimana caranya materi yang disampaikan oleh itu terdengar dengan baik dan dipahami oleh semua siswa yang berjumlah 36 itu. Perlu kita ketahui bahwa dari 36 itu berdasarkan dari latar belakang yang berbeda, sifatnya yang berbeda, karakternya yang berbeda, serta agamanya yang berbeda. Nah, bagaimana caranya seorang guru menyatukan semua perbedaan itu dengan cara tidak membeda-bedakan siswanya di dalam kelas? Otomatis di dalam kelas itu ada siswa yang sangat mampu, ada yang kurang mampu, dan ada bahkan yang tidak mampu. Tetapi tugas penting dari seorang guru itu bagaimana caranya dari yang mampu, tidak mampu, serta yang sangat mampu ini kita kolaborasi menjadi satu, sehingga semua mata pelajaran yang kita berikan pada saat itu dipahami oleh semua siswanya. Dan tantangan yang keduanya itu saat kita pembelajaran kelompok. Nah, saat pembelajaran kelompok itu seringkali terjadi di dalam kelompok itu terjadinya suatu perdebatan. Perdebatan yang pertama itu terjadi apabila ada siswa yang tidak aktif bekerja di dalam kelompok itu. Ya, dia tidak aktif itu dengan alasan mungkin dia tidak nyaman dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, dia mungkin belum memahami materi yang sebelumnya disampaikan oleh bapak atau ibu guru di dalam kelas. Nah, dari ketidaknyamanannya dia di dalam kelompok itu, maka otomatis dia tidak akan bisa bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya yang mengakibatkan keributan di dalam kelompok itu. Apalagi kalau misalnya jumlah 36 siswa ini kita membuat dalam kelompok, otomatis satu kelompoknya itu terdiri dari 6 dan di dalam kelas itu terdiri dari 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini kita buat di dalam satu kelas yang notabene itu mungkin agak sempit.
cara kontrol atau cara handle dari seorang guru menghandle 5 kelompok atau yang berjumlah 36 siswa ini itu butuh hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, butuh ekstra kemampuan yang sangat tinggi. Kita harus bisa membuat siswanya kita itu merasa nyaman dengan kita saat mereka mengacungkan tangan untuk bertanya atau memberitahu bahwa ada anggota kelompoknya yang membuat masalah. Bagaimana cara mendekatinya atau kedekatan seorang guru sehingga saat kita pergi ke dalamnya, ke dalam kelompok itu, yang terjadi hanyalah kenyamanan atau tidak adanya membedakan bahwa oh ini karena dia seperti ini, ada dia karena seperti ini. Jangan membuat kenyamanan itu hilang. Oke. Ini adalah sebuah tantangan yang saya hadapi di dalam kelas. Oke. Setelah saya menemukan sebuah tantangan ini, saya mencoba untuk menerapkan sebuah solusi. Solusinya itu adalah jadikan gurumu sebagai panutan. Yang kedua, jadikan temanmu sebagai guru kedua di dalam kelas. Nah, maksudnya panutan ini adalah saya sebagai seorang guru harus bisa menanamkan kepercayaan ke dalam diri siswa-siswi. Harus bisa memberikan teladan yang terbaik dalam diri siswa-siswi agar apa yang saya lakukan bisa menjadi sebuah contoh baik untuk anak-anak saya. Yang kedua, solusi yang kedua tadi yang saya katakan, jadikan teman kelasmu sebagai guru kedua. Maksudnya seperti ini. Kita seorang guru bisa melihat siswa yang sangat mampu di dalam kelas. Nah, saat pembelajaran kelompok, siswa yang sangat mampu ini kita kolaborasi atau kita berpencar mereka di kelompok. Sehingga di dalam kelompok itu ada teman siswanya yang bantu menjelaskan materi yang notabene belum dipahami saat gurunya menjelaskan. Karena saya sering melihat ada beberapa siswa yang saat dijelaskan oleh teman sebangkunya itu malah lebih paham. Itu karena apa? Mungkin dengan menggunakan bahasa atau karakter atau dengan nada yang kesehariannya itu mereka gunakan. Jadi solusi yang paling penting saya punya di sini itu adalah bagaimana caranya temannya mereka itu menjadi guru kedua bagi mereka. Dan solusi yang terakhir itu bagaimana caranya kita menumbuhkan kepercayaan diri pada seorang siswa yang dia tidak terlalu percaya dengan dirinya. Contohnya mungkin ada siswa di dalam kelompoknya yang belum terlalu paham dengan materi itu dan dia takut untuk mempresentasikan hasil presentasinya itu. Nah, caranya itu adalah kita dekati siswa tersebut, kita memberikan dia pemahaman, berani untuk mencoba, jangan pernah takut. Maksudnya, biarkanlah dia untuk mempresentasi apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui. Lebih dan kurangnya nanti itu bisa ditambahkan oleh gurunya. Yang terpenting dia mencoba untuk presentasi. Dan temannya yang lain memberikan support dengan cara memberikan tepuk tangan untuk dia supaya dia tahu bahwa dia itu berharga di depan teman-temannya dan di depan gurunya. Karena kalau misalnya siswanya ini merasa bahwa dia itu berharga dan dia itu merasa bahwa dia sukses mempresentasikan materinya, untuk ke berikutnya dia pasti akan merasa dengan bangga untuk mengangkat tangan ingin mempresentasi. Tapi bila mana kita tidak memberikan kesempatan kepada siswa tersebut, maka kedepannya dia akan merasa takut untuk presentasi. Maka dari itu pesan dari saya, kita sebagai seorang guru berilah kesempatan kepada siswanya kita agar dia bisa percaya diri, dia mampu untuk melanjutkan kehidupannya di hari-hari berikutnya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat.